Kata supervisor, hari ini akan ada manajer baru yang bergabung. Coba tebak marga apa yang dia punya? Marga apa? Marga Lestari. Ini foto dia dan Bapak Direktur Utama dalam satu frame. Dia pasti Nona Dewi, tidak mungkin salah. Apa? Baru nyolong satu Bapak O saja sudah ketahuan. Ayo cepat kita sambut Nona Dewi. Halo, Nona Ayu. Identitasku sudah terbongkar sejak awal. Anda pasti adalah Nona dari konsorsium Lestari kami, kan? Halo, Nona. Kalian memanggilnya Nona Dewi? Kamu, pelayan, berisik apa? Dia bukan Nona Dewi. Masa iya kamu yang jadi Nona Dewi? Dasar bodoh, mereka sampai salah mengira aku sebagai Nona Dewi. Lagi pula Nona Dewi sudah kabur dari rumah. Daripada Aku ikuti saja keinginan mereka. Aku tidak ingin identitasku terbongkar. Mulai sekarang di perusahaan, panggil saja aku Manajer Ayu. baik, Nona Ayu. Dia ini berani mengaku sebagai diriku? Sial, aku tidak bisa membongkarnya. Nanti bisa ketahuan kakek. Dewi. Ayu Permata. Kamu? Dulu aku juga tidak pernah dengar kamu bilang kalau kamu adalah pewaris konsorsium Lestari. Nona Dewi kami. Sangat rendah hati. Kamu si kampungan ini ngerti apa? Cuma pelayan rendahan. Pantas saja tahu identitas Nona. Oh, ternyata kamu, Dewi. Dulu juara kelas di kampus. Iya, sekarang malah jadi pelayan di sini. Budi pasti sangat bersyukur. Sudah meninggalkanmu dulu. Budi? Kamu punya kabar tentangnya? Kamu tahu di mana dia? Kamu bisa menemukannya? Mau ketemu dia? Bisa. Tapi kamu harus pergi menyapu pintu masuk. Atas dasar apa? Karena dia manajer hotel ini. Kalau tidak nurut, minggir sana. Tapi ini tidak sesuai dengan peraturan grup Lestari. Di grup Lestari, akulah peraturannya. Bawa dia. Keluarkan. Kalian mau apa? Jangan sentuh aku. Lepaskan. Lepaskan aku. Sapu dengan baik. Kalau ada sedikit sampah, gajian bulan ini jangan harap. Tak disangka, aku, pewaris sah grup Lestari, juga bisa diusir keluar suatu hari. Budi. Budi. Benar-benar kamu ya? Kenapa kamu memblokirku? Kamu tahu nggak, sudah lama aku mencarimu. Bapak Budi. Anda kenal dia? Tidak kenal. Tidak kenal. Ternyata cuma berharap sendiri. Sudah kuduga. Kamu cuma pelayan, mana mungkin kenal Bapak Budi. Cepat pergi dari sini, lanjutkan sapu lantaimu. Apa yang kamu bicarakan? Inikah sikap pelayanan hotel kalian? Saya akan menghajarnya. Nggak ngerti bahasa manusia ya, suruh pergi dan lanjutin nyapu. Sudah menunggumu 3 tahun.
berusaha kabur dari pernikahan dan pulang ke sini. Tapi yang ku dapat cuma ucapanmu, tidak kenal. Kak Budi. Hari ini, aku lihat mantan pacarmu, Dewi. Dia kayaknya hidupnya menyedihkan. Aku baru saja bertemu dengannya. Apa kamu masih suka dia? Mau balikan sama dia? Aku sudah lama lupa siapa dia. Kamu cari aku, cuma untuk bahas dia? Tentu saja bukan. Beberapa hari lagi, bukan ada acara pertunangan kita? Aku ingin mengadakan pestanya di grup Lestari, lalu mengundang rekan kerja. Terserah kamu. Kamu baik banget sama aku, ayo kita lihat tempatnya. Aku harus tanya dia sampai jelas. Kok tasku ada di sini? Siapa yang izinkan kamu sentuh tasku? Kalau rusak, nyawamu pun takkan cukup untuk menggantinya. Ada apa ini? Kak Budi, Dewi mau merusak tasku. Dewi, berani sekali kamu. Percaya nggak? Aku langsung pecat kamu. Kok teganya sih? Iri ya lihat orang senang. Kamu bohong. Ini bukan tasku sama sekali. Ini sama sekali bukan tasmu. Dewi. Kamu tahu apa yang kamu katakan? Ini kan punya Kak Ayu, masa iya punyamu? Cuma seorang pelayan kecil, jangan terlalu jelas mukanya yang iri, belum pernah lihat orang sejijik kamu. Lihat. Tas ini pernah dipamerkan blogger luar negeri. Tas mewah rancangan khusus. Bahkan huruf Y yang terukir di gesper peraknya. Persis sama. Mungkin karyawan toko diam-diam meniru. Aku pasti akan minta pertanggungjawaban mereka. Ayu selalu polos. Kadang memang tertipu oleh orang-orang yang materialistis dan suka pamer. Kamu paling paham orang macam itu, kan? Maksudmu apa? Jelaskan kata-katamu. Kamu, materialistis dan suka pamer, tidak senang melihat Kak Ayu sukses, bahkan berusaha memfitnahnya. Dia bahkan punya hati samudra yang cuma satu di dunia. Hati samudra? Hadiah dari kakek untuk ulang tahun ke-18ku. Bagaimana mungkin dia punya? Dan tas ini juga, aku harus selidiki sampai jelas. Oh ya? Hati samudra. Aku belum pernah lihat. Bisa tidak aku juga melihatnya? Tentu saja bisa. Minggu depan adalah pesta pertunanganku dengan Budi. Aku akan mengundang beberapa rekan kerja. Saat itu akan kukenakan hati samudra. Kalau kamu ingin melihat, tentu saja boleh ikut. Pesta pertunangan? Kalian Ya, kalau kamu mau lihat, selamat datang di pesta pertunangan kami. Kak Ayu, bolehkah aku ikut pesta pertunangan kalian? Tentu saja boleh. Bapak Wijaya. Bapak Wijaya datang. Kenapa Wijaya datang ke sini? Halo, Bapak Wijaya, aku tidak boleh membiarkannya membongkar identitasku. Pria inilah dia. Kenapa dia menuju ke arah Dewi? Bapak Wijaya adalah orang terkaya dari keluarga kaya raya di luar negeri, dan masih keluarga direktur utama. Kak Budi, kamu mau kemana? Ternyata, penantianku selama bertahun-tahun ini hanyalah sebuah lelucon belaka. Budi sudah lama berubah hati. Dewi. Kenapa kamu di sini? Kamu tahu tidak, kakek mencarimu sampai hampir gila. Om Wijaya.
Aku ditipu. Kak Budi. Dulu Dewi mendekati kepala sekolah. Apa kali ini dia juga mau mendekati Bapak Wijaya? Bapak Wijaya tidak seperti kepala sekolah. Pasti tidak akan tertarik padanya. Jangan sampai matamu kotor. Ayo kita pergi. Om Wijaya, kamu harus ingat ya, bantu aku merahasiakan ini. Baik. Dan juga, hati samudra dan tasmu itu, setelah aku selesai menyelidikinya, langsung akan kukabarkan padamu. Hang. Aku mau tidur dulu. Budi. Bapak Budi, Anda sudah punya tunangan. Harap jaga sikap Anda. Berapa yang kamu mau? Sebut saja harganya. Kamu anggap aku apa? Apa salahku lagi, sampai kamu perlakukan aku seperti ini? Kenapa, Bapak Wijaya boleh, aku tidak boleh, ya? Bapak Wijaya. Kamu lihat? Tidak. Bukan seperti yang kamu pikirkan. Sebenarnya dia. Dia siapa? Katakan. Kalau aku bilang dia adalah saudaraku. Apa kamu percaya? Kenapa aku tidak tahu? Dulu kamu pernah punya saudara sekaya itu? Dewi. Kamu benar-benar tukang bohong. Suka pamer dan mata duitan. Suka pamer, mata duitan, tukang bohong. Itu yang kamu bilang tentang tunanganmu, Ayu Permata, kan? Diam, Ayu adalah Nona Dewi dari grup Lestari. Pantaskah kamu menghinanya? Kamu percaya dia, tapi tidak percaya aku. Kamu tidak layak dipercaya. Baik. Kalau begitu aku tanya. Kamu mau menikahinya, karena dia adalah pewaris grup Lestari? Atau karena kamu benar-benar mencintainya? Aku sungguh mencintainya. Dia ribuan kali lebih baik darimu. Lebih baik dariku. Lebih baik dariku. 3 tahun ini. Selama ini kupikir, kamu punya kesulitan yang tak bisa diungkapkan, makanya putus kontak denganku. Ternyata aku yang terlalu bodoh. Aku salah mencintai orang. Cinta? Kamu yang bisa menjual tubuh, hanya demi status, pantas bicara tentang cinta? Budi. Saat kamu tahu kebenarannya nanti. Meski kamu berlutut memohon maaf, aku takkan pernah memaafkanmu. Kuharap kamu tidak menyesal. Aku takkan pernah menyesal. Baik. Kalau begitu, kudoakan kamu dan Ayu Permata hidup bahagia sampai tua. Aku akan hadir tepat waktu di pesta pertunangan kalian. Baik. Aku ingin lihat 3 hari lagi. Bagaimana Ayu Permata bisa mengeluarkan hati samudra. Kamu. Nona Dewi, berani sekali kamu datang ke sini. Foto kamu menggoda Bapak Wijaya. Sudah kami lihat semua, sungguh tak tahu malu.
Kalian yang membuat rumor itu. Berani melakukannya, tapi tidak berani mengakuinya. Ya, memang, mau menempel pun tidak ada yang mau. Bapak Wijaya sangat terhormat, mana mungkin tertarik padamu. Nona Dewi, harus tahu diri. Memang, harus tahu diri. Barang yang bukan milikmu, tidak akan bisa kamu pegang. Gaun rancangan khusus yang hanya pernah kupakai sekali. Gaun rancangan khusus. Hati samudra, anting akik. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, ternyata, semuanya barangku. Kalau sudah mengerti, jangan cari masalah dengan orang lain. Hati samudra yang ingin kamu lihat, sudah kupakai. Bisa dilihat dari dekat. Karena setelah hari ini, tidak akan ada kesempatan lagi. Astaga, ini dia yang legendaris. Hati samudra itu, kan? Kak Ayu, kamu benar-benar kaya raya. Kak Budi bisa menikahi wanita cantik dan kaya seperti ini. Sungguh iri. Ini kehormatan bagiku. Maaf. Aku mau menerima telepon. Cari perhatian saja. Om Wijaya. Ayu Permata sebenarnya bermarga Hartono, putri dari Hartono, ahli perawatan barang mewah grup Lestari, putri dari Hartono. Aku melihatmu baru pulang ke Indonesia, jadi kubawa perhiasanmu ke toko untuk perawatan, agar mudah digunakan kapan saja. Tak disangka. Jadi Ayu Permata, demi memuaskan gengsinya, terus mencuri barangku. Untuk berpura-pura, sebagai pewaris grup Lestari. Iya. Kali ini aku tidak hanya membawa hati samudra, tapi juga beberapa koleksi perhiasanku selama bertahun-tahun untuk membuat seseorang tercengang. Ayu, tidak perlu berurusan dengan orang seperti ini. Tidak apa-apa, ini juga tidak terlalu berharga. Gelang karnelian ini kubeli dengan uang sakuku. Dan mahkota ratu ini, hadiah ulang tahun dari ayah. Kamu salah. Yang kamu ambil tadi, bukan gelang karnelian, itu gelang akik. Lalu yang ini, juga bukan mahkota ratu, ini mahkota raja. Ayu Permata. Nama bisa saja palsu, tapi apakah perhiasan-perhiasan ini benar-benar milikmu? Siapa yang izinkan kamu sentuh barangku? Letakkan. Apa yang dikatakan Dewi itu benar, Kak Ayu? Dia bahkan salah menyebut nama perhiasannya. Pasti dia cuma ngawur, dia cuma pelayan kampungan. Ngerti apa? Dewi. Kalau kamu masih ngomong sembarangan, minggir. Apa Dewi cuma mengarang? Atau dia benar-benar tahu? Sial, seharusnya aku hafalkan semua nama-nama ini. Sekarang aku tidak boleh mengaku. Dewi. Tentu saja ini semua barangku. Aku tahu, kamu masih suka Kak Budi, tapi kamu tidak boleh mengacaukan acara pertunangan kami. Dewi, kenapa kamu tidak tahu diri? Kak Ayu baik hati mengundangmu. Kalau tidak, sebagai pelayan, seumur hidupmu kamu tidak akan pernah melihat perhiasan mewah seperti ini. Lihat dulu diri sendiri seperti apa. Ayu Permata, sampai kapan kamu mau berpura-pura? Menipu semua orang seperti ini, mengambil barang orang lain, dan berpura-pura jadi orang kaya. Memangnya seru? Kak Budi. Tidak apa-apa. Dewi. Jangan coba-coba melanggar batasku. Kamu pergi sendiri. Atau aku yang suruh orang mengeluarkanmu? Aku akan pergi. Tapi sebelum pergi, aku harus buktikan kalau aku tidak ngomong sembarangan. Kamu bilang ini semua barangmu. Kalau begitu, bisakah kamu simpan barang-barang ini sampai pesta pertunangan selesai? Maksudmu apa? Datang ke hotel dalam setengah jam. Aku mau semua perhiasan itu. Kembalikan ke pemiliknya yang sah. Oh, jadi, telepon ke pamannya sendiri. Ya. Pamannya seorang pelayan. Siapa dia?
Petugas kebersihan? Kembalikan padaku. Dewi. Kamu bukan hanya sombong, tapi juga tak tahu malu. Aku tidak. Minta maaf pada Ayu. Kamu suruh aku minta maaf padanya? Harusnya dia disuruh berlutut dan minta maaf pada Kak Ayu. Orang macam apa sih? Dia yang salah malah ngambek duluan. Minta maaf. Jijik banget, minta maaf. Kamu pikir Bapak Wijaya bakal tertarik sama kamu? Dia cuma main-main aja kok. Aku tidak mengada-ada, dan aku juga tidak akan minta maaf. Siapa yang berbohong, sebentar lagi semua akan tahu. Tentu saja kamu yang bohong. Semua ini memang milikku. Dewi, aku tahu kamu masih suka sama Kak Budi. Tapi kamu yang sekarang sudah tidak pantas untuknya. Orang yang kucintai. Hanya Ayu seorang. Jangan buang-buang tenagamu lagi. Tingkahmu begini hanya membuatku semakin muak. Nona Dewi, ada hal penting yang perlu kubicarakan dengan Anda. Dia adalah ahli perawatan barang mewah Grup Lestari. Mencari saya mungkin ada urusan mendesak. Saya akan tanya dulu. Ayah, Kenapa ayah datang ke sini? Jangan sampai ayah bocorkan hubungan ayah dan anak kita. manajer toko tiba-tiba buru-buru, minta perhiasan ini. Putriku, ayo kita kembalikan saja. Tenang saja, cari alasan saja untuk mengelak. Harus bertahan sampai malam ini. Ayah harus bantu saya. Bisa tidak dapatkan Budi sebagai calon suami kaya, tergantung ayah. Baiklah, ayah bantu kamu. Perhiasan Nona Ayu terlalu banyak, dia sendiri juga tidak ingat. Saat saya antar ke sini, tidak sambil mencampurkan satu dua barang, sengaja datang untuk minta maaf. Omong kosong, ini jelas-jelas perhiasan milik saya. Apa buktinya? Saya, Kamu benar-benar tidak masuk akal. Barang-barangmu? Mabuknya belum hilang ya? Sungguh menggelikan. Si miskin seperti kamu pantas? Dewi, aku sudah lama menahan amarah padamu. Karena kamu tidak tahu malu seperti ini, aku juga tidak perlu lagi bersikap sopan. Keluarlah dari sini. Pergi. Jangan sentuh aku. kurang ajar. Berani-beraninya membuat keributan di wilayah Grup Lestari. Bapak Wijaya datang. Itu Dewi. Dia menggertak Kak Ayu dan mengaku aku mengambil perhiasan Grup Lestari. Kurang ajar. Dari mana kau dapat keberanian untuk memfitnah Nona Dewi? Dewi, dia adalah cucu orang terkaya di benua timur. Tidak mungkin, dia cuma seorang pelayan. Dewi adalah keponakan saya. Dan cucu kandung Bapak Direktur Utama. Kak Ayu. Bukannya kamu bilang, kamu adalah Nona Lestari? Dewi, apa yang sebenarnya terjadi? Benar. Saya adalah pewaris Grup Lestari. Karena waktu kecil pernah mengalami percobaan pembunuhan. Identitas saya disembunyikan. Tapi untungnya, hal ini membuat saya melihat dengan jelas. Banyak orang. Nona Dewi. Maaf, saya buta mata, Nona, semuanya ini gara-gara Ayu Permata. Dialah yang menghasut kami untuk menggertakmu. Kami juga dipaksa. Kapan saya menghasut kalian? Yang jelas kalianlah yang mati-matian menjilat. Kenapa tidak memberitahuku? Memberitahumu? Saya sudah memberitahumu. Apakah kamu percaya?
Di lubuk hatimu, kamu sudah menganggap saya adalah seorang wanita yang matre. Maaf, saya salah paham. 3 tahun lalu, saya Kepala sekolah adalah pamanku. Kamu tanya aku dulu? Langsung blokir aku aja. Kamu tahu nggak, 3 tahun ini, aku hidup gimana? Maaf. Dewi. Aku minta maaf sama kamu. Jangan bergerak. Dulu aku pernah bilang, kalau suatu hari nanti, kamu tahu kebenarannya, lalu berlutut minta maaf ke aku tetap nggak akan memaafkanmu. Kamu ingat nggak, waktu itu kamu bilang apa? Cinta? Kamu yang demi status, bisa menjual tubuhmu, pantas ngomong soal cinta? Budi. Nanti saat kamu tahu kebenarannya, walaupun kamu berlutut mohon maaf, aku tetap nggak akan memaafkanmu. Kuharap kamu nggak akan menyesal. Aku sama sekali nggak menyesal. Dewi. Aku juga ditipu. Kak Budi. Kamu. Kak Budi. Bagaimana bisa kamu memukulku di depan banyak orang seperti ini? Hari ini kan hari pertunangan kita. Diam. Kalau bukan karena kamu, aku tidak akan salah paham sama Dewi. Dulu, rumor bahwa Dewi dihidupi oleh kepala sekolah, juga kamu yang sebarkan, kan? Aku tidak. Kamu masih berani membantah? Cukup. Kalian jangan bertengkar di hadapanku. Sekarang kamu masih bilang perhiasan-perhiasan ini milikmu? Orang ini adalah Bapak Hartono. Hartono. Kamu yang bekerja sebagai ahli perawatan barang mewah di bawah grup Lestari. Berani-beraninya mencuri barang milik majikan untuk membuat putrimu terlihat kaya? Kamu tahu melanggar kontrak, harus bayar denda berapa banyak? Ini semua salahku. Tidak ada hubungannya dengan putriku. Dia tidak tahu apa-apa. Kata-kata ini. Simpan saja. Lucu sekali ya, hotel milik grup Lestari yang begitu terhormat ini. Ada karyawan baru yang masuk, bahkan seorang manajer. Kok sampai namanya saja tidak tahu? Sungguh menggelikan. Tenang saja, Nona Dewi. Mulai besok, mereka tidak akan terlihat lagi. Kamu sengaja, ya. Kamu sudah tahu dari awal, kan? Kamu sengaja ingin melihatku dipermalukan. Aku cuma tidak menyangka, ada orang yang berani mencuri barang orang lain untuk pamer kekayaan. Ayu Permata, bukan. Sekarang seharusnya kau dipanggil. Ayu Permata, kau benar-benar membuka mataku. Tapi perhiasan yang begitu bagus ini, setelah dipakai oleh orang busuk sepertimu, aku juga sudah tidak mau memakainya lagi. Ayo pergi, Om Wijaya. Dewi, kau mau kemana? Kak Budi, kau mau meninggalkanku sendirian? Aku benar-benar mencintaimu. Pergi sana. Jangan pernah muncul lagi di hadapanku. Kalau tidak, jangan salahkan aku kalau jadi tidak enak. Ayu, kau tidak jatuh, kan? Ini semua salahmu semua. Pergi dari sini. Aku. Aku sudah membuktikan diriku. Tapi kenapa? Aku tidak merasa senang seperti yang kubayangkan? Dewi, kamu mau kemana? Mau kemana? Apa urusanmu? Tolong Bapak Budi jangan mendekatiku. Aku tahu ini semua salahku. Tapi bisakah kamu memberiku kesempatan untuk memperbaiki kesalahanku? Kenapa? Setelah tahu identitas asliku, jadi tidak tega melepas aku pergi? Budi, kamu benar-benar membuatku jijik. Dewi, kamu tahu aku bukan orang seperti itu. Aku tidak tahu. Sebelumnya, aku selalu merasa sangat mengenalmu.
Tapi baru sekarang aku sadar. Ternyata semua orang bisa berubah. Dewi, kamu masih mencintaiku, kan? Aku masih ada di hatimu. Yang kucintai adalah Budi yang dulu. Budi yang dulu tidak akan tidak mempercayaiku. Apalagi sampai berani memukulku. Sebenarnya kamu bisa balas memukulku. Aku pasti tidak akan melawan. Tidak usah. Aku hanya mohon. Dewi, aku tidak akan menyerah padamu. Bukannya kamu suka sama Ayu? Begitu cepat berubah hati? Aku tidak tahu kalau dia orang yang jahat seperti itu. Tapi kamu tetap jatuh cinta padanya. 3 tahun ini, kamu dan dia mesra di dalam negeri. Sementara aku di luar negeri, seperti orang bodoh, setiap hari sedih dan terluka. Aku tidak tahu, maafkan aku benar-benar tidak tahu. Kamu tidak tahu? Ya, kamu memang tidak tahu. Kamu tidak tahu, aku sudah berapa banyak susahnya, hanya untuk bisa bersamamu. Kamu tidak tahu berapa kali aku bertengkar dengan kakekku demi bisa pulang. Dewi, pukul aku, ya? Asalkan kamu mau memaafkanku, aku rela melakukan apa saja. Memukulmu? Tangan saya jadi kotor. Bagaimana kalau kukatakan? Aku selalu mencintaimu? Apa kamu akan percaya? Kalau begini caranya, kamu mencintaiku. Lebih baik aku tidak usah dicintai. 3 tahun ini aku juga sangat menderita. Kamu tahu, ketika aku melihat dengan mataku sendiri, kamu masuk villa bersama kepala sekolah, betapa sakitnya hati. Aku mabuk setiap hari. Menghilangkan rasa sakit dengan alkohol, menghapus semua kontakmu. Khawatir aku akan kehilangan harga diri, dan tak tahan untuk mencarimu. Tapi, kamu bahkan tidak bertanya, tidak menanyakan aku sepatah kata pun. Awalnya aku ingin bertanya padamu. Tapi kemudian aku mendapat kabar, kamu akan pindah sekolah ke luar negeri. Identitasmu saat itu hanyalah orang biasa. Katakan padaku. Bagaimana mungkin kamu bisa masuk sekolah bisnis semahal itu? Dari awal sampai akhir, kamu tidak pernah percaya padaku. Di lubuk hatimu, kamu selalu menganggap aku wanita yang materialistis dan cinta uang. Saat itu, Ayu di sampingku, mengobarkan api, membuatku salah paham padamu. Saat itu aku juga benar-benar sangat menderita. Aku takut menanyaimu. Jadi aku melumpuhkan diriku sendiri. Aku pikir, jika aku tidak menanyakannya, kamu akan selamanya ada di hatiku, sebagai sosok yang baik dan polos. Sekarang, apa gunanya membicarakan ini lagi? Yang terlewat sudah terlewat. Ini hanya membuktikan bahwa kita tidak berjodoh. Tidak. Kamu kembali. Kamu kembali tepat sebelum pertunanganku. Dan menjelaskan kesalahpahaman ini. Itu artinya, kita ditakdirkan untuk akhirnya bersama. Ini hanya cara Tuhan, membuatku melihat semua ini dengan jelas. Membuatku lepas lebih awal dari kemelekatan pada hubungan ini. Membuatku melihat lebih jelas hatiku sendiri. Kita sudah selesai. Jangan cari aku lagi. Aku tidak akan menyerah. Bapak Budi, kamu pikir statusmu masih pantas untuk Dewi? Aku akan berusaha sampai aku pantas untuknya. Dewi sebentar lagi akan menikah dengan perjodohan. Dia akan dijodohkan dengan pangeran asing. Mereka sudah saling kenal sejak kecil. Bahkan jika kamu berusaha seumur hidup, tetap tidak akan bisa menyainginya. Apa yang dia katakan benar? Dewi, Yang dia katakan itu benar. Aku sebentar lagi akan menikah. Dan aku tidak akan pernah kembali lagi. jangan pergi. Aku tidak percaya kamu benar-benar mencintainya. Cinta? Dulu aku percaya pada cinta. Tapi kamu melukaiku sangat dalam. Sekarang baru kusadari, hanya kepentingan yang paling bisa diandalkan. Bapak Budi, kalau masih mengganggu keponakanku,
Jangan salahkan aku jika aku bertindak terhadap grup Santoso. Kamu pikir aku takut? Konsekuensinya pasti tidak akan bisa kamu tanggung. Dewi. Jangan pergi. Kak Budi, bangun. Kak Budi, kenapa kamu minum sampai segini banyaknya? Dewi. Dewi, aku benar-benar tahu salahku. Bisakah kamu memberiku satu kesempatan lagi? Dewi. Kamu masih memikirkan dia? Selain latar belakang keluarga, apa yang tidak kumiliki dibandingkan dia? Dewi. Pernahkah kamu mencintai Ayu Permata? Tidak. Aku tidak pernah mencintai Ayu Permata. Kamu harus percaya padaku, Dewi. Bagaimana bisa kamu begitu kejam padaku? Jangan salahkan aku. Ini semua Ayu. Kamu kok di sini? kamu kemarin minum terlalu banyak. Aku datang menjengukmu, malah kau bersikap seperti ini padaku. Pergi. Kak Budi. Kamu sengaja, ya? Kau kira aku benar-benar tidak akan berbuat apa-apa padamu? Tidak. Kak Budi, aku benar-benar mencintaimu. Diam. Tentang hal ini, jangan beritahu Dewi. Kalau tidak, aku tidak akan segan-segan. Aku mengerti. Kak Budi, aku tidak akan bilang apa-apa. Tidak memberitahu Dewi, mimpi. Dia membuatku malu. Aku juga tidak akan membiarkan. Masuk. Om Wijaya. Ada apa? Kakek sudah menagih. Kapan kamu mau pulang? Dia benar-benar mengira aku akan pulang untuk kawin paksa. Aku bilang begitu ke Budi, cuma supaya dia kapok. Sepertinya kamu memang sudah ikhlas. Mungkin, kakek juga tidak akan memaksamu kawin paksa lagi. Maksudnya apa? Sebenarnya Bapak Direktur Utama sudah tahu, kalau Budi itu bukan orang baik, cuma dulu dia khawatir sama kamu, takut kamu sedih. Dia pikir seiring waktu, kamu akan melupakannya. Tapi ternyata, kamu keras kepala sekali. Jadi, dia menyuruhku kawin paksa. Supaya aku punya hubungan baru, untuk melupakannya. Iya. 3 tahun kamu bersedih itu. Sangat membuat kakek sedih. Tapi dia sudah terbiasa bersikap tegas, jadi tidak tahu cara menunjukkan perhatiannya padamu. Kamu curiga kakek memperingatkan Budi, sampai dia putus kontak denganmu. Tapi sebenarnya, kakek tidak pernah menyusahkannya. Aku dulu memang belum dewasa. Sampai bikin kakek khawatir. Jadi, berapa Tunggu sampai musim panas berlalu. Aku ingin kembali ke tempat tinggalku untuk melihat-lihat, mengucapkan selamat tinggal terakhir padanya. Soalnya setelah ini, sepertinya aku tidak akan kembali lagi. baik? Aku akan kirim pengawal untuk melindungimu diam-diam. Nona Dewi, kami datang untuk minta maaf. Dulu kami tidak bisa melihat kenyataan. Kami mau dihukum seperti apapun, bisa saja, tapi bisakah jangan memecat kami? Aku memecat kalian. Bukan karena kalian menyinggungku. Tapi karena kalian, sebagai karyawan grup Lestari, menilai orang dari penampilan, tidak menghormati pelanggan kami.
sangat melanggar prinsip layanan perusahaan. Ayu Permata adalah atasan kami. Kami bekerja di bawah dia. Harus mengikuti kemauannya. Iya. Kami juga tidak ingin begitu. Aku tidak suka karyawan yang suka berkilah. Kalau Ayu Permata bermasalah, kalian bisa melaporkannya, bukan memilih untuk bersekongkol dengannya. Kami. Sudah. Keluar. Aku tidak mau mengulanginya. Aku cuma pengen lihat tempat dulu aku tinggal aja. Kenapa sih aku masih di sini? Dewi. Bisa kita bicara? Aku dan kamu tidak ada yang perlu dibicarakan. Aku berencana ke luar negeri untuk mengembangkan bisnis grup Santoso. Bapak Budi mau kemana saja. Itu urusan Bapak, bukan urusanku. Aku cuma mau bilang, selama kamu belum menikah, aku akan terus menunggumu. Bisa nggak kamu berhenti menggangguku? Kamu pikir setelah semua yang terjadi ini, aku masih bisa bersikap seperti tidak terjadi apa-apa dan kembali bersama kamu dengan tenang? Aku, Dewi, tidak akan pernah merendahkan diri seperti. Jangan merasa terbebani, aku tidak akan memaksamu apapun. Tidak membebaniku? Kalau begitu, buket bunga ini dan kotak bekal ini, maksudnya apa? Apa yang baru saja kamu katakan, juga maksudnya apa? Kamu sebentar lagi akan pergi. Ketemu lagi lain kali, entah kapan waktunya. Aku hanya ingin, untuk terakhir kalinya, mengungkapkan semua isi hatiku, semuanya. Sudah selesai? Bisa kamu pergi sekarang? Tidak boleh lemah hati sama sekali. Dewi. Oh, bukan, Nona Dewi. Kamu boleh membenciku, menyiksaku. Tapi tolong lepaskan ayahku. Dia sudah tua. Tidak bisa masuk penjara. Ayahmu melanggar ketentuan kontrak. Menyebabkan kerugian serius bagi perusahaan. Mengapa aku harus melepaskannya? Aku pengusaha, bukan dermawan. Aku bisa meninggalkan Budi. Selamanya tidak akan muncul di hadapannya. Menurutmu sekarang ini, masihkah aku peduli dengan itu? Dia bersama siapapun, tidak ada hubungannya denganku. Minggir, jangan halangi jalanku. Aku bisa melihatnya. Aku bisa lihat. Kamu masih cinta dia. Itu karena matamu buta. Jangan bohongi aku. Cara kamu memandangnya sama persis seperti dulu aku memandangnya. Ayu Permata. Tolong kamu pahami situasinya. Sekarang, meskipun aku tidak bersamanya lagi, dia juga tidak akan mau bersamamu. Aku tahu, dia bahkan ingin aku mati. Tapi tidak apa-apa. Aku hamil anaknya. Kamu hamil anaknya? Ya. Malam itu, 2 minggu yang lalu, kami bersama. 2 minggu yang lalu? Dia masih merengek minta aku kembali. Tak disangka, begitu berbalik, langsung tidur dengan Ayu Permata. Budi, aktingmu sangat bagus. Kalau kamu mau melepaskan aku dan ayahku, tidak memecat kami, dan memberi kami 10 juta rupiah, aku bisa langsung menggugurkan bayi ini. Mimpi. Anak Budi itu, apa hubungannya denganku? Aku adalah pewaris keluarga Dewi, juga cucu orang terkaya di benua timur. Pria seperti apa yang tidak bisa kudapatkan? Sampah seperti ini. Kalau kamu suka, simpan saja sendiri. Maaf, apa kamu sudah menunggu lama?
Aku bahkan mau menunggumu seumur hidup. Waktu sebentar ini apa artinya? Aku nggak percaya. Kalau di tengah jalan kamu suka sama orang lain, gimana dong? Tentu saja nggak akan. Aku, Budi, seumur hidup ini hanya mencintaimu. Kalau Kamu bohong sama aku. Gimana? aku bohong sama kamu, pukul saja aku. Aku pasti nggak akan melawan. Aku nggak mau mukul kamu. Kalau kamu bohong, aku akan pergi. Kamu nggak akan bisa ketemu aku lagi. Wah, jangan dong. Kalau aku menunggumu seumur hidup, Kamu baik-baik saja? Kamu mengikutiku? aku tidak mengikutimu. Aku dengar kamu ke sini. Jadi aku coba-coba datang ke sini. Kamu kan sebentar lagi akan jadi ayah. Jangan lakukan hal kekanak-kanakan seperti ini lagi. Ayah? Apa yang kamu bicarakan? Aku tidak mengerti. Ayu Permata sudah bilang padaku. Dia hamil. Itu anakmu. Ayu Permata hamil? Tidak. Itu tidak mungkin. 2 minggu yang lalu. Kalian pernah bersama, kan? Benar, kan? Itu cuma kebetulan. Lagi pula, belum tentu juga anak itu anakku. Kamu tidak perlu menjelaskan ini padaku. Aku tidak mau mendengarnya. Apa dia mengganggumu? Maaf. Aku akan menyelesaikannya. Aku jamin tidak akan ada lagi kejadian seperti ini. Baik. Kuharap kamu menepati janjimu. Semoga berhasil. Ini pasti anak Budi. Ayu Permata. Budi. Kamu bilang ke Dewi, kamu hamil anakku? Ya. Aku memang hamil anakmu. Kalau begitu, ayo periksa ke rumah sakit. Lihat apakah ini benar-benar anakku. Kalau bukan, bersiaplah. Dia benar-benar anakmu. Budi. Kamu menyakitiku. Perutku sakit sekali. Bahkan jika ini anakku. Kau pikir aku akan membiarkanmu melahirkannya? Dia kan anak kandungmu sendiri. Orang sepertimu, pantas melahirkan anakku? Ikut aku. Masih ada yang perlu dibawa? Sudah tidak ada. Ayo pergi. Ayo pergi. Semoga kau tidak lagi bersedih di kemudian hari. Dewi mana? Sudah pergi. Aku peringatkan, jangan ganggu Dewi lagi. Kalau tidak, sekali ketemu, sekali aku pukul. Tidak. Aku akan beritahu dia. Anak itu bukan anakku. Sungguh takdir yang buruk. Bapak Budi, kamu kenal dia? Tidak kenal. Kenapa? Om Wijaya boleh, aku tidak boleh. Begitu, kau tidak layak dipercaya. Dewi. Kumohon, jangan pergi. Penerus grup Lestari, Dewi Lestari muncul ke publik secara resmi mengambil alih konsorsium Lestari, menjadi orang terkaya baru di benua timur. Dewi. Kamu sudah pulang? Jangan lihat aku. Jangan lihat, jangan.
Dewi. Kamu baik-baik saja? Kamu tahu aku akan lewat sini. Jadi sengaja menempatkannya di sini. Untuk bersih-bersih? Tidak. Dia selalu di sini setiap hari. Untuk bersih-bersih, itu jam kerjanya. Jangan ikuti aku lagi. Tidak. Seumur hidup aku akan mengikutimu.